Jazakumullah khair di muqaddimah barnamij. Terima kasih kepada pengatur acara MC bahasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد السادات نبينا محمد حبيبنا محمد شفيعنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم ما تعاقبت الأوقات والساعات. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاء والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء على الخير والدلالة إلى الهدى وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Quba yang dirahmati Allah, segenap Dewan Kemakmuran Masjid Quba Taman Rayal yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pagi hari ini adalah pagi hari yang menyemangati kita untuk menjadi hamba yang semakin hari semakin dekat kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuh, semakin hari semakin termotivasi untuk menjadi hamba-hamba yang terbaik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan setiap langkah kita, setiap niat tujuan kita, setiap harapan-harapan kita semua tercapai dalam keadaan sempurna diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam tercurah terlimpah senantiasa untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang harapan kita duduknya kita di majlis seperti ini adalah keberkahan, kebaikan, kemuliaan, keberuntungan, kesuksesan baik di alam dunia hingga kelak di akhirah. Amin Allahumma amin. Rindu rasanya ketika biasanya sering kumpul lalu terpisah. Harus itu. Tapi ketahuilah bahwa setiap orang yang pernah bertemu karena sebab al-hub, saling cinta, maka dia kumpulnya karena Allah, berpisahnya pun karena Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti di hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap manusia kumpul itu hanya mereka yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut di dalam satu surah yang Allah catat ini sebagai peringatan buat kita semua bahwa jangan sampai kumpulnya kita, ketemunya kita bukan karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran bicara di dalam surat Az-Zukhruf di ayat ke-67, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'd aduwwun illa al-muttaqin. Jadi nanti di hari yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala semua makhluk dikumpulkan jadi satu. Tapi ketahuilah satu sama lain saling memusuhi, satu sama lain tidak merasa kenal, satu sama lain acuh tak acuh, satu sama lain tak peduli, satu sama lain masa bodoh. Illal muttaqin, kecuali di dalam diri mereka ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala
di masa dia dulu di dunia, dia pernah bertemu, dia pernah berkumpul, dia pernah duduk bersama dalam jalinan iman dan ketakwaan. Maka pagi hari ini kerinduan kita tidak bertemu karena kita rindu duduk bersama dalam nuansa iman dan ketakwaan. Jemaah sekalian rahmati Allah, nuansa kita masih nuansa Idul Fitri ya, belum kelar belum. Ya halal bihalal begitu. Makanya saya sengaja nggak bawa kitab. Sengaja saya nggak, biasanya saya tenteng kitab. Saya nggak bawa sengaja. Ya, biar lebih asyik. Kalau kita mencari dalam buku besar kamus bahasa Arab paling keren sekalipun, paling populer sekalipun, nggak bakal ketemu kalimat yang beliau ucapkan tadi, halal bihalal. Bahkan orang Arab sendiri itu nggak paham halal bihalal itu apa artinya. Apa jangan-jangan kalau ada halal bihalal ada haram biharam, jangan-jangan itu. Gitu. Padahal ini ada sejarah, ada cerita dari kisah yang tidak mudah sehingga muncul bukan istilah tapi kalimat, karena ini muncul dari seseorang daripada ulama besar kita. Kiai Abdul Wahab Hasbullah ya, di tahun, maaf mudah-mudahan tidak salah, 1948 itu, di masa itu tepatnya antara 15 atau 16 Ramadan, dipanggil oleh presiden pertama kita yaitu Insinyur Haji Soekarno ke istana. Beliau yang lahir sekitar tahun 800-an ya. Kemudian diminta untuk hadir ke istana, dimintai pendapat oleh Presiden Soekarno ini. Engkau tahu apa tujuanku memanggil ke tempat ini? Saya tidak tahu, karena saya tidak punya kepentingan, apalagi berharap keuntungan. Saya tidak punya kepentingan dan tidak berharap keuntungan. Catat itu. Jadi ulama itu betul memang dia menjadi penyangganya setiap negeri, menjadi penasihat-penasihatnya, menjadi mufti-muftinya. Tapi dua poin yang saya ambil dari ini. Beliau datang ke istana tidak punya kepentingan, tidak berharap keuntungan. Datang-datang saja, memenuhi undangan. Maka ketika datang ditanya, Kiai, kita ini kan kondisinya lagi kurang bagus. Memang saat itu di tahun 1948 sudah ada namanya konflik-konflik baik internal istana maupun para jenderal atau orang-orang yang ada di ring 1 dan sekitarnya. Maka beliau dipanggil dengan tujuan, kalau begitu beri saya solusi bagaimana caranya semua elemen, terutama orang-orang dekat yang ada di lingkaran istana ini, bisa kumpul, duduk bersama, berhadap-hadapan satu meja tanpa menunjukkan kebencian dan kedengkian. Kalau begitu bikin aja silaturahim, gitu ya. Bahasa kita kan begitu, sederhana. Bikin saja silaturahim. Atau bahasa lain silaturahmi lah begitu. Silaturahim dengan silaturahmi sama. Artinya tidak jauh berbeda. Hanya ada sebagian mengartikan kalau ar-rahim itu ada kedekatan secara genetika atau ada kekeluargaan, hubungan dekat ar-rahim. Ya, karena ada kalimat ar-rahim, rahim. Oh, berarti ini masih ada turunan nenek moyang, datuk-datuknya, atau 7 keturunan ke bawah atau ke atas. Tapi kalau ar-rahmi, ya karena rahmat Allah dia dikumpulkan, bukan atas nama karena keluarga atau saudara. Baik, lalu kemudian apa? Sampai di situ tidak. Ketika Presiden Soekarno meminta
untuk membuat acara silaturahmi atau silaturahim, kayaknya biasa aja kalau silaturahmi. Coba yang lain. Duduk sejenak, diam sebentar, muncullah ide-ide cemerlang, muncullah kalimat. Kalau begitu, bikin acara momentumnya sama Idul Fitri, Lebaran. Karena sudah pertengahan Ramadan. Apa itu Kiai? Halal bihalal. Coba itu. Jadi ini istilah bukan Arab, bukan dari Saudi sana, bukan karena dia lulusan Mesir, bukan karena dia sekolah di Yaman, bukan. Tapi karena desakan atau harapan baik dari dua orang besar ini, yaitu semua konflik tidak ada lagi. Makna halal bihalal itu yang membeku mencair, yang mengeras melunak, ya, yang tadinya penuh amarah dan angkara murka kembali sebagaimana konsep Quran dalam surah Ali Imran yang saya baca tadi, ya, 133 134, wal afina 'anil nas. Tidak ada lagi wal kadhiminal ghaidh, angkara murka dan amarah, tapi yang ada wal afina 'anil nas, saling memaafkan, saling meridhai, saling melepas. Kalau begitu kita kembali nol. Oke? Nah, cuman ada pertanyaan. Kita sering menyebut bahwa orang kalau keluar dari Ramadan itu kembali kepada fitrah. Betul? Ya, kembali kepada fitrah. Fitrah manusia itu ya tidak berdosa. Fitrah manusia itu dosanya diampuni. Fitrah manusia itu tidak punya kesalahan atau belum berbuat kesalahan. Maka memaknai fitrah yang sesungguhnya adalah ketika kita sudah kemudian meminta maaf dan dimaafkan, maka jagalah maaf itu. Jagalah ampunan itu. Quran bicara di dalam surah Hud 112, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Ini nasihat bukan hanya kepada kita, tapi kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat itu. Fastaqim, maka konsistenlah. Bahasa Qur'annya atau bahasa Arabnya istiqamah. Ya. Kalau dalam suratul Fatah, siratan mustaqima, di jalan yang lurus. Kalau kamu sudah berbuat baik, jaga kama umirt, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Quran memerintahkan kita untuk apa? Untuk menjadi hamba yang muttaqin. Itu konsep Quran. Allah Subhanahu wa taala mengharap dengan adanya puasa yang disertai iman dan kesungguhan, tidak mencari kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala sepanjang ibadah Ramadan siang dan malam. Maka harapan Allah adalah muttaqin, tattaqun itu tadi. Maka kalau kita sudah benar ibadah kemarin Ramadan itu, yang puasanya lah, yang qiyamul lailnya, bentuknya apakah tarawih, apakah witir, apakah tahajud, apakah tasbih, apalagi taubat, apalagi hajat dan lain sebagainya. Fastaqim, pertahankan, jaga konsistensinya. Wa man taba ma'aka wa la tadghaw. Begitu juga urusan pertaubatan. Kalau kita sudah minta maaf sama Allah, ya Rabb, udah, yang kemarin-kemarin udah, ya. Sebelum Ramadan itu, yang bikin hal-hal yang membuat Allah akan tidak meridai dirinya, maka dihabiskan waktu semasa musim Ramadan. Ramadan itu kan disebut syahrun nafahat, bulan yang harum dengan wangi-wangian surga.
Saking harumnya itu, Ramadan itu nggak ada kelihatan orang itu ahli neraka, nggak ada. Wah, bener ya? Wah, kelihatan baik semua Ramadan itu. Iya, saking baiknya, setiap jajanan di pinggir jalan dibeli sama dia. Maaf ini. Bener nggak sih? Bener. Coba sekarang, ada nggak dagang tuh? Tukang dagang ada nggak? Cendol, apa lagi? Kolak, gorengan, nggak ada. Nggak ada. Jadi duit lebihnya mau kemana, mau beliin apa ini ya? Biasanya kalau sore ngabuburit sambil ngabisin duit buat bebelian. Hari ini ada lagi. Maaf, rindu nggak begitu? Bisa jadi rindu, bisa jadi enggak. Tapi ketahuilah bahwa Ramadan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala hanya khusus istimewa untuk umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut syahrun nafahat wa ayyamut ta'at, hari-hari penuh ketaatan. Coba perhatikan, benar gak kita rasain ayyamut ta'at, hari-hari itu Masya Allah, biasanya ngaji selembar ya, datang ke masjid duluan, biasanya buka HP, ini buka Quran. Oh, buka Quran, ente tumen-tumen Ramadan. Ayo, kita sambil cerita begini nih, sambil muhasabah juga. Ya. Ramadan disebut juga musimul hasanat. Musimnya orang-orang bikin kebaikan. Maaf, di depan sana ada tulisan sudahkah Anda bersedekah? Depan sana. Ya. Ada stand banner tuh. Sudahkah Anda bersedekah? Sebelum masuk pintu sebelah sana itu. Maaf, mungkin Ramadan kemarin kita punya kebiasaan kalau datang ke Masjid Kuba sedekahnya enggak hebat-hebat banget, 2.000 lah. 2.000. Tapi 30 hari loh. Jangan salah. 30 hari. Bisa jadi 5 waktu loh. Bisa jadi 5 waktu. Berarti sehari 10.000. 1 bulan 300.000. Subhanallah. Ajib enggak tuh? Maaf. Masih bertahan enggak sampai sekarang? Iya, enggak usah ngaku. Udah masing-masing aja udah. Enggak usah ngaku, masing-masing. Nah, maka Ramadan diciptakan oleh Allah itu menjadi musim al-hasanat. Musimnya orang bikin kebaikan. Bahkan sudah mendekati 10 terakhir, lain sudah. Enggak mungkinlah 2.000. Sayang sama Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan pahalanya 80 tahun. Khairun min alfi syahr. Masa sedekah 2.000? Enggak bisa nebus Lailatul Qadar. Lain udah. Kantongnya bukan ngerogoh kantong yang ada di sini, disiapin amplop khusus biar enggak kelihatan 2.000-annya. Benar apa tidak? Benar. Masih enggak di situ? Masih enggak begitu? Hari ini. Ini belum habis. Belum keluar dari bulan Syawal. Ramadan belum 30 hari juga lewat, belum. Ramadan juga disebut Syahrul Barakat, Zamanul Barakat, zamannya, masanya di mana keberkahan betul-betul dihambur-hamburkan oleh Allah Ta'ala. Yang pahala kebaikan biasanya 10, jadi 700, bisa mudha'afah, lebih banyak daripada itu. Maka motivasi orang bikin kebaikan, motivasi orang untuk mengambil keberkahan waktu-waktu di masa Ramadan luar biasa. Cuman bisa enggak fastaqim kama umirt wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Konsisten, continue, istiqamah, bertahan kebaikannya, bertahan juga untuk melindungi dan menjaga kita tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kalimat 112 surah Hud ditutup innahu bima ta'maluna basir. Sungguh Allah itu maha tahu dan melihat kita satu persatu tanpa kecuali. Si fulan Ramadan kemarin sedekahnya Masya Allah, saya mau lihat 11 bulan setelahnya. Karena 11 bulan setelahnya itu bukti bahwa Ramadan bukan bulan musiman.
taatnya dia bukan musiman. Patuhnya dia kepada Allah bukan musiman. Dia sungguh-sungguhnya betul-betul karena Allah. Maka dulu ada Al-Imam Asy-Syibli duduk bareng sama muridnya begini. Nanya, "Ya Imam, saya mau tanya, marhaba, baik mana sih sebenarnya bulan Rajab atau Sya'ban?" Bulan Rajab atau Sya'ban? Ada nyeletuk salah satunya, Sya'ban lah. Satu lagi, Rajab lah. Satu lagi, Rajab Sya'ban. Ramadan lah. Tuh. Iya, kita kan begitu tuh. Bagus mana bulan ini dan bulan itu. Bahkan kita sering kali maaf untuk menentukan satu pekerjaan saja, untuk memulai satu pekerjaan saja kadang-kadang milih hari, benar? Seolah hari Kamis yang bagus mulainya. Kata siapa? Yang bagus tuh hari Senin. Nggak bagus. Hari Senin itu lagi puasa, lemes. Kalau begitu hari apa? Ya kita nanti cari hari. Loh, coba. Maka murid-murid daripada Imam Asy-Syibli nanya, sebenarnya bagus mana sih Rajab atau Sya'ban? Karena berdebat antara satu dengan yang lain, murid merasa bahwa Rajab yang paling bagus, Sya'ban yang lebih utama dan sebagainya. Maka Imam Asy-Syibli gurunya jawab, kun rabbaniyin wala takun sya'baniyin au rajabiyin. Jangan kamu jadi hamba yang taat karena bulan Sya'ban atau karena bulan Rajab. Betul-betul kamu jadi hamba rabbani. Kalau bahasa kita yang sekarang itu hamba rabbani, rabbaniyin, hamba rabbul alamin. Karena Allah kamu taat kepada Allah, bukan karena Sya'bannya, bukan karena Rajabnya. Begitu juga kun rabbaniyin wala takun ramadaniyin. Gitu. Kamu jadi orang yang taat kepada Allah jangan karena Ramadannya, karena Allahnya. Makanya kalimat yang hampir setiap malam disampaikan oleh ustadz-ustadz yang ceramah itu setiap ceramah Ramadan, apa kalimatnya, Pak? Man soma. Oh, gitu ya. Atau man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Sampai bosan itu apa namanya itu. Lah, ini ustadz ini udah nyampein kemarin nih, ini udah perasaan dah. Sampai yang lain, iya tahu diulang-ulang mulu. Emang tahu ustadz yang kemarin sama ustadz sekarang? Enggak tahu dia. Ya, ini jadwalnya besok, nggak tahu ustadz yang sebelum nyampein apa, kecuali janjian, hadis ini udah Anda sampein ya, itu jangan nyampeinin lagi, gitu. Kecuali kan nggak ada yang janjian, maka judulnya tetap sama, kalimatnya tetap sama, redaksi hadisnya yang disampaikan sama, maksud dan tujuannya adalah agar kita selalu ingat, oh iya, nggak boleh ada tujuan lain kecuali imanan wahtisaban. Itu maksudnya guru-guru kita itu, ustaz nyampein itu agar diingetin lagi, semangat lagi. Oh ya, ini kan Ramadan, tidak semua orang dapat momentum Ramadan, maka saya akan maksimalkan Ramadan karena Allah. Begitu, bukan karena Ramadan. Maka dulu Sayyidatuna Aisyah, ibunda Aisyah, beliau pernah menghadap Rasulullah SAW, kemudian bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ahabbul a'mali ilallahi ta'ala, kalau banyak amalan, maka amalan satu di antara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Kalau amalan yang dicintai Allah banyak, tapi satu saja di antara yang dicintai Allah itu apa? Nabi jawabnya enggak bertele-tele, enggak panjang-panjang. Jawabannya apa? Adwamuha wa in qalla. Amalan yang terjaga konsistensinya walaupun sedikit. Adwamuha wa in qalla. Enggak usah banyak-banyak. Kayak tadi ya. 2.000. Nah, saya punya amalan sedekah 2.000. Pertahankan 2.000 itu. Sedikit enggak? Sedikit lah. Kerupuk aja gak dapat kalau belinya di mall. Benar? Iya. Permen. Iya, permen. Biasanya kembalian itu. Permen. Enggak ada kembalian 2.000, permen. Ya akhirnya permen dikumpulin. Dibalikin lagi, ditukerin sama warung. Berapa ribu ini? Sama persis. Maaf, ketika ada orang menunaikan ibadah umrah atau haji,
kebiasaan baik kita muncul di sana. Apa itu? Sedekah. Paling sedikit satu rial, benar. 1 rial krus kita hari ini 4.000 kurang lebih. 4.000 lah, kurang lebih 4.000. Berarti ada orang yang bertekad untuk sedekah 1 rial setiap harinya. Berarti 4.000 sepanjang dia berada di tanah suci. Maaf, bisa nggak kebiasaan baik itu sampai di tanah air ini? Kalau bisa, kemabrurannya tercapai. Kalau bisa, kemakbulannya insya Allah tercapai. Persoalannya adalah ternyata konsisten itu susah. Mudawamah atau adwamuha itu nggak gampang. Maka mari kita lihat, kalau boleh saya tanya, apa kabar tadarus Qur'annya, wahai jamaah Masjid Kuba? Iya, maaf ini saya tanya. Apa kabar mudarasah Qur'annya jamaah Masjid Kuba? Masihkah bertahan setelah Lebaran? Ada yang jawab, tidak. Ada yang jawab lagi, masih kok, cuman sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Berapa lama? Ya alhamdulillah sih 1/2 jam. Oh, 1/2 jam tuh ngeliatin ayat apa ngeliatin yang lain? Ya, ini adwamuha wa in qalla. Enggak harus banyak, sedikit cukup. Tapi mudawamah, terjaga konsistensinya. Gampang apa susah? Ternyata susah. Mudah apa sulit? Sulit ternyata. Maka ini penting. Bagaimana pasca Ramadan semua kebaikan-kebaikan itu masih bertahan. Maka tujuan, kembali lagi, kalau sudah halal, ya harus bihalal. Dijaga kehalalannya. Jangan berubah. Jangan berubah. Maka Al-Quran bicara tentang ketakwaan. Al-Quran bicara tentang harapan Allah Subhanahu wa taala dari proses madrasah Ramadan itu, yaitu takwa. Takwa di dalam pandangan banyak ulama tidak berbeda, akan tetapi bahasa mereka di dalam menerjemahkan makna takwa tidak sama. Contoh Al-Imamul Hasan Al-Basri, beliau menyebutkan al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa itu ittaqau ma hurrima alaihim wattaqau mafturida alaihim. Beliau menyebutkan orang yang bertakwa adalah orang yang kemudian menjauhi hal-hal yang telah diharamkan atas dirinya dan kemudian menjadikan dirinya sebagai hamba yang berusaha untuk menunaikan apapun perintah yang datang kepadanya atau kewajiban. Kita sebagai muslim adalah orang yang betul-betul disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surah At-Tin, fi ahsani taqwim, sebaik-baik ciptaan. Berarti sempurna kita. Maka kalau kita bicara dalam konteks kesehatan, muslim itu manusia paling sehat sedunia. Jujur aja, seorang muslim itu manusia paling sehat sedunia. Maaf, perut ini adalah rumahnya tubuh. Jadi kalau urat-uratnya perut ini sehat, yang lain insya Allah sehat. Kalau perut kita bermasalah, yang lain ikut bermasalah. Maka dengan puasa itulah kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep Nabi, sumu tasihhu. Dengan kamu membiasakan berpuasa, niscaya tubuhmu akan sehat. Maaf, ada yang kena diabetes, ada yang mau MCU, medical check up, pasti diminta oleh dokter untuk apa? Untuk apa?
agar tidak ada racun, bakteri dan semacamnya yang mengganggu proses medical check up. Artinya Nabi mencontohkan dalam 1 tahun 1 bulan. Nabi mencontohkan dalam 1 bulan 3 hari. Nabi mencontohkan dalam 1 minggu 2 hari adalah untuk memedical check up tubuh kita sebenarnya. Itu rahasia itu. Iya. 1 tahun 1 bulan. Setiap bulan 3 hari. Setiap minggu. Faham ya? Bahkan ada sunnah-sunnah lain atau yang dicontohkan oleh para ulama-ulama kita yang sampai kepada baginda Nabi SAW adalah puasa Dawud. Ya, yauman, kemudian 1 hari lagi tidak berpuasa. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Itu semua untuk memedical check tubuh kita. Maaf, ini yang membuktikan bukan 1-2 orang. Bukan 1-2 orang. Maka kalau ada di antara kita yang kepingin sehat, puasa. Nah, makanya kalau yang belum yang kemarin ada yang batal, buru-buru dibayar. Ya, ada yang kemarin yang batal, buru-buru dibayar. Jangan nunggu nanti Sya'ban baru ingat. Ramadan sudah besoknya. Baik. Itu menurut Al-Imamul Hasan Al-Basri. Menurut Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ardah, at-taqwa huwa an yuta' fala yu'sa. Kalau kamu sudah taat kepada Allah, fala yu'sa, jangan maksiat. Balik ke ayat yang tadi 112 Hud. Ramadan sudah hebat ketaatannya kepada Allah. Keluar dari Ramadan, udah stop. Kalau ada palang pintu kereta itu, turunin dan dibuka terus. Kalau dibuka terus, bandel kayak motor. Pemotor udah bandel. Ya udah tahu udah bunyi palang pintu, robos. Jangan. Udah tahu ada palang pintu, udah bunyi, udah dibunyiin sama Allah Ta'ala. Datang Ramadan. Siap-siap. Siap-siap. Udah bunyi. Alarmnya udah bunyi. Sirine peringatan sudah bunyi. Ya. Maka kemudian ditutup sama Allah Ta'ala itu. Seperti jomplangan, bahasa Jawanya jomplangan. Nah ini. Palang pintu. Tutup. Rapat-rapat. Fala yu'sa. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wa yudhkar fala yunsa. Jadilah hamba yang selalu ingat Allah. Fala yunsa, dan jangan coba-coba melupakan Allah. Nanti kalau sudah melupakan Allah, gambarannya seperti di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-19. Ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Maka jangan sekali-kali kamu melupakan Allah. Kalau semasa hidupmu di dunia kamu melupakan Allah, maka di masanya kelak Allah akan balik melupakanmu. Gitu saja. Fa ansahum anfusahum. Kenapa sebab? Ya karena kita melupakan Allah. Maka di masanya Allah akan berbalik melupakan kita. Ulaika humul fasiqun. Ya, orang-orang yang begitu itu orang-orang fasik. Orang meninggalkan ketaatan kepada Allah. Maka kalau wa yudhkar fala yunsa. Kalau kamu sudah berusaha untuk menjaga, senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala, hari-hari dipenuhi ketaatan. Ya Rabb, kemarin Ramadan, alhamdulillah saya selesai puasa 30 hari penuh, full. Alhamdulillah saya menghatamkan Al-Quran sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, terserah. Kalau seperti Imam Syafi'i berat 60 kali hataman, enggak mungkin. Kayak model-model kayak kita ini rasa-rasanya mustahil.
Taruhlah 1 kali, 2 kali, 3 kali hataman maksimal. Alhamdulillah, ya Rabb beri kami kekuatan, kasih saya taufik untuk keluar dari Ramadan, semua ketaatan saya masih terjaga. Cara kami mengingatmu masih terjaga, masih konsisten. Yang ketiga, wa an yuskar fala yukaffar. Pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berbalik mengkufuri nikmat Allah. Allah memberimu nikmat yang besar. Di antaranya adalah nikmat iman. Kemudian Allah berikan nikmat kesehatan. Kemudian Allah berikan nikmat kesempatan bertemu dengan bulan yang dirindukan orang-orang saleh. Maka jadikan itu waktu-waktumu yang terbaik. Karena belum tentu akan datang kesempatan berikutnya. Bertemu Ramadan yang akan datang. Apalagi kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Yang ada keder bukan kadar. Bukan qadar tapi keder. Kenapa? Sebab kita tahu saja masih bagus. Artinya kapan Lailatul Qadar itu datang? Ditanya terus setiap hari. Kapan Lailatul Qadar itu datang? Diterangin sama Ustaz. Lailatul Qadar itu ada di Ashrul Awakhir, 10 terakhir bulan suci Ramadan. Maka ustadznya dengan yakinnya menyampaikan ini kalimat. Maka ditunggulah sama ustadznya itu 10 hari terakhir. Mana ini yang kemarin nanya Lailatul Qadar? Kok enggak nyampe-nyampe ke masjid? Dari pagi, siang, sore, malam sampai ketemu pagi lagi. Enggak ada kelihatan ini dia. Wah, benar-benar keder nih orang. Nah, apalagi model-model orang-orang yang disibukkan, oleh kesibukan pribadi, dalam arti tanda kutip setelah merindukan sekian tahun tidak bisa pulang mudik ke kampung halaman. Wah, benar apa benar? Maka luar biasa animo masyarakat atau hasrat orang-orang yang berada di tempat yang jauh dari kampung halamannya. Wah, nggak mikir lagi kapan itu 10 terakhir. Nggak ada itu cerita. Nggak ada cerita itu. Mabab kata nggak ada cerita. Makanya orang-orang nanya bagaimana keadaan 10 terakhir di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi. Sama aja seperti hari pertama. Lah, maksudnya? Iya, hari pertama. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari terakhir Ramadan di Tanah Suci, ya begitu. Tarawihnya segitu lamanya, witirnya segitu lamanya. Setiap hari kita melihat pemandangan ahli surga berebut untuk bersedekah, berebut untuk setiap hidangan sedekahnya dimakan, baik buka ataupun sahurnya. Nggak ada beda. Maksudnya nggak ada beda di dua tanah suci, Mekah ataupun Madinah, buka ataupun sahur, hari pertama ataupun hari terakhir. Karena apa? Semangatnya mereka nggak pernah kendor. Itu persoalan buat siapa? Buat kita yang ada di negeri ini. Kebiasaan-kebiasaan kita kalau sudah mulai 10 kedua, mulai juga bersemangat untuk mengatur kapan kita berangkat ke kampung. Itu bukan sebaliknya. Iya. Mulai 10 ketiga bingung. Ini kayaknya ada yang masih kurang ini. Ada yang belum selesai ini. Apanya? Qur'annya? Bukan. Tadarusnya? Bukan. Tarawihnya? Bukan. Terus apa dong? Sudah lain, ceritanya sudah lain. Dan ini berlangsung bukan 1 tahun, 2 tahun. Hampir setiap ketemu Ramadan. Padahal konsep takwa menurut Ibnu Mas'ud, wa yushkar fala yukaffar. Mestinya kita bersyukur ditemui nama Allah dengan Ramadan. Jangan kufur nikmat. Dikasih rizki untuk bisa menghabiskan
momen-momen penting dengan Ramadan. Sedekah sebanyak-banyaknya di musim Ramadan. Karena pahala sedekah di musim Ramadan tidak sama di musim-musim lain. Mestinya momentum Ramadan dia pergunakan untuk qiyamul lail sebanyak-banyak rakaat. Momentum Ramadan dia buat sebanyak-banyak tadarus Quran, ayat, surah dan juznya. Ini sebaliknya. Maka tidak ada bedanya ternyata Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Berarti kita tidak kun rabbaniyin, akan tetapi masih kun ramadaniyin, masih menjadi hambanya Ramadan kita. Berubah sesaat saja. Setelah momentum Ramadan keluar selesai, berubah lagi keadaan kita semua. Maka butuh berapa Ramadan sehingga kita menjadi hamba yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan setiap makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala selain umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu hadis yang populer yang hampir mungkin kita semua banyak juga yang hafal. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Abi Dzar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu anhuma. Beliau mengutip daripada kalimat dan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunt. Ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, kemanapun kamu melangkah. Artinya apa? Kita bertakwa bukan hanya pada saat Ramadan saja, tapi dimanapun kita berada di bulan selain Ramadan. Wa atbi'il sayyi'atal hasanah. Kemudian ikutilah, iringilah setiap keburukan-keburukanmu, maksiat-maksiatmu dengan al-hasanah, kebaikan. Karena kebaikan itu tamhuha, menghapus kejelekan. Maka dalam surah Hud yang sama di ayat 114, kalau tadi 112, ini 114. Apa kata Allah? Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan kita itu akan menghilangkan, akan melenyapkan, akan menghapus setiap keburukan kita, maksiat kita. Maka Ramadan kita sudah berjuang, untuk menjaga bukan hanya jasad, tapi ruh kita. Bahkan dalam satu riwayat, puasa itu bukan hanya dijanjikan jannah, surga, tapi puasa itu juga menjadi junnah. Apa itu junnah? Kalau tadi jannah, ini junnah. Junnah itu perisai. Kita terlindung dengan puasa itu dari sifat-sifat yang buruk. Gampang marah, gampang ngambek, gampang murka. Ya. Maka amarah itu terkendali. Karena puasa. Ketika ada orang mengajak kamu berdebat, ketika ada orang mengajak kamu berkelahi, maka ucapkanlah ana shaim. Saya sedang berpuasa, maaf. Sampai begitu Nabi mengajarkan. Maka kita berhati-hati agar terjaga dengan puasa sebagai junnah untuk mendapatkan jannah yang surga itu. Maka kita berusaha untuk menghindari sifat-sifat jinnah. Apa itu jinnah? Sifat al-jan, sifat iblis, sifat syaitan. Ya, maka ada kalimat dalam surah An-Nas, minal jinnati wan nas. Jadi puasa itu menjadi junnah, menghantarkan kita kepada al-jannah. Maka jauhilah sifat-sifat al-jinnah. Teman sekalian, ketika kita sudah wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan kita. Maka yang terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Jadikan akhlak yang baik kita adalah sebaik-baik cara kita untuk berinteraksi, untuk bersosialisasi,
untuk berdampingan dengan saudara-saudari kita. Maka keluar daripada Ramadan, makna fitrah kembali bersih, makna fitrah kembali suci tanpa dosa, sebagaimana waladathu kayaumi waladathu ummuh, seperti bayi yang baru lahir. Jadi nggak tahu, maaf saya nggak tahu itu dosa apa tidak, ajari saya dong. Oh ini dosa, baik, kalau begitu saya tidak akan berbuat dosa. Ini baik apa tidak? Ini baik, oh kalau begitu saya akan lakukan kebaikan itu. Begitulah bersihnya seorang hamba, begitulah fitrah yang sesungguhnya. Maka kita jaga itu fitrah, kita jaga. Jadi yang asalnya bersih, kita jaga kebersihan itu. Yang asalnya suci, kita jaga kesucian itu. Maka kembali, momentum halal bihalal adalah menghapus setiap keburukan, meringankan setiap beban yang berat, kemudian melunakkan setiap hati yang keras, dan kemudian mencairkan suasana yang selama ini kaku dan beku. Mari kita satu sama lain saling memaafkan, saling mendoakan, saling memotivasi. Mudah-mudahan ibadah kita adalah ibadah istiqamah. Amin Allahumma amin. Allahumma aftah lana fathan mubina, wahdina siratan mustaqima, wansurna nasran aziza. Allahumma ja'al hadha al-yawm tafrijan li humumina wa ghufranan li dhunubina. Allahumma rabbana ya Allah, taqabbal minna du'aana wa salih a'malana wa yuballighna Ramadan a'waman adidah wa azmanah madidah wa nahnu fi sihatin wa afiyah wa hayatin sa'idah. Ya Allah ya Rabbana, di momentum Syawal kami telah meninggalkan Ramadan dan Ramadan telah pergi meninggalkan kami ya Rabb. Maka jadikan hari-hari kami adalah hari-hari yang membahagiakan, hari-hari yang penuh dengan semangat untuk istiqamah di dalam ibadah kami, sebagaimana dalam kami menikmati Ramadan siang dan malamnya, setiap detik masa dan hari-hari kami semasa Ramadan. Ya Rabbana, ya Allah, kabulkanlah, terimalah, ijabahlah setiap doa dan amalan-amalan soleh kami sepanjang Ramadan, dan jumpakan kami dengan bulan Ramadan berikutnya, Ramadan yang akan datang ya Allah, dalam keadaan sehat wal afiyah dan kehidupan yang jauh lebih baik dan bahagia lagi ya Allah. Allahumma Rabbana amanna faktubna ma'as syahidin. Beri kami kekuatan iman, keteguhan iman, dan tidak engkau wafatkan kecuali kami dalam keadaan bersyahadat kepadamu biqauli la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Allahumma Rabbana ya Allah, ij'al akhir kalamina inda akhir ajalina. Jadikanlah kalimat kami yang terakhir ketika ajal datang menyebut kami tiada lain kecuali kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ya Rabbana, sungguh tiada harapan kami kecuali satu, beri kami kekuatan untuk mengucapkan lisan kami dalam keadaan seringan-ringannya. Orang-orang tua kami, anak-anak cucu kami, dan orang-orang yang tercinta yang kami kasihi, ahibbatana ya Allah, untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Berkahi kami, berkahi keluarga kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi anak-anak keturunan kami, berkahi ilmu dan kehidupan mereka ya Rabb. Berkahi rezeki kami, berkahi tempat usaha kami, berkahi orang-orang yang ada di sekeliling kami, berkahi setiap orang yang hadir di tempat ini, di majlis yang berkah ini ya Rabb. Berkahi setiap amal-amal ibadah kami, dan keberkahannya mengalir hingga kelak datang ajal kami. Keberkahan itu masih ada ya Rabb. Tiada lain keberkahannya adalah ridhamu, keberkahannya adalah rahmatmu, keberkahannya adalah kasih sayangmu berupa kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala hadzal habibil mahbub lil ajsam wal arwah wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma Rabbana ya Allah, jadikan kami sebagai hamba-Mu yang paling bahagia sebagaimana kebahagiaan para sahabat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar mereka daripada Ramadan saling berjumpa, bertatap muka, bertemu wajah,
Mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa mink. Setiap kami pun mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kami, engkau, kalian dan kita semua diijabah, diterima ibadah kita semua semasa Ramadan, dan dengan diterimanya kita sebagaimana doa orang-orang pendahulu. Imam Ibn Rajab Al-Hambali pernah mengutip sebuah kalimat dari doa-doa beliau dan orang-orang soleh pendahulu kami. Ya Rab, Ya Allah, beri kami umur yang panjang hingga kami bertemu dengan Ramadan. Selama 6 bulan mereka berdoa, wa yad'una Allah Ta'ala sittata asyhur ba'daha an yataqabbalu minhum, dan bahkan mereka berdoa selama 6 bulan setelah Ramadan, Syawal hingga datang Rabiul Akhir. Mereka berdoa agar dikabulkan, diterima, diijabah semua ibadah-ibadah Ramadannya. Ya Allah, kami ingin menyentuh mereka sebagaimana dalam kalimat beliau Ibn Rajab Al-Hambali, bahawa mereka yang pantas merayakan Id bukan mereka dengan baju barunya, akan tetapi mereka yang pantas merayakan Id, hari kemenangan, adalah mereka yang ketaatannya, yang kepatuhannya, yang ketakwaannya bertambah di hadapan Ya Allah. Yang pantas merayakan Id bukan mereka yang berganti mobil dengan mobil yang lebih bagus daripada sebelumnya. La, akan tetapi yang paling pantas adalah mereka liman tughfar lahu dzunub, mereka yang dengan dosanya diampuni olehmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Hajat kami, hajat dunia, hajat agama, hajat akhirah ya Allah, hanya kepadamu kami bergantung. Jauhkan kami sejauh-jauhnya daripada api dan siksa neraka-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad al-nabiyil ummi al-habibil mahbub al-habibul mahbub al-ala al-qadri al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وهذا مني. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته.